menginspirasi. Tuh kan belepotan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda. Jumpa lagi di video kali ini. Ya, saya ingin mengajak sahabat Bunda semuanya untuk berbincang tentang ayah. Pernah nggak ya? Ada terpikir di benak kita bahwa anak perempuan kayaknya lebih dekat dengan ayahnya ketimbang mamanya? Pernah nggak gitu? Mungkin untuk beberapa enggak. Tapi sebenarnya yang paling baik adalah memang anak perempuan harus dekat dengan ayahnya gitu. Kenapa harus demikian? Nanti saya ulas di video kali. Sahabat Bunda, kenapa sih sebenarnya anak perempuan harus dekat dengan ayahnya? Nah, ada beberapa hal yang mungkin kalau dulu kita abai kadang ya, kalau anak perempuan itu emang benar nggak sih kita harus dekat dengan ayah kita? Jangan abai ya Bunda, karena ini merupakan salah satu pembentuk fondasi bagi anak-anak perempuan kita di masa hadapan nantinya. Jadi ketika anak perempuannya dekat dengan ayah, ada beberapa hal yang dapat diberikan dengan hubungan mereka yang dekat tersebut. Apa salah satunya? Yaitu kekuatan untuk menjadi diri yang utuh. Nah, gimana nih? Dia menjadi orang yang percaya diri, punya kemampuan untuk interaksi sosial yang baik, kemudian dia bisa membangun rasa percaya terhadap orang lain gitu ya. Jadi nggak mudah mereka untuk curigaan, nggak mudah mereka untuk nggak mudah berteman, nggak percaya dengan orang lain, curigaan dengan orang-orang di sekitarnya, kemudian penakut, nggak percaya diri. Nah, ini anak-anak perempuan yang nggak dekat dengan ayahnya, dia akan merasa demikian ketika dewasa. Mungkin dia akan menjadi orang yang minder, pendiam. Ini salah satunya. Jadi ketika anak perempuan dekat dengan ayahnya, akan membangun kekuatan diri dia sebagai individu yang kuat nih. Dia punya kekuatan pribadinya untuk bisa hidup dan menjalani kehidupan dia di masa depan di dalam interaksi sosialnya. Dan dia juga akan menjadi orang yang mandiri dan sekaligus perempuan yang percaya diri. Karena perempuan ketika mereka tidak percaya diri, mereka akan menutup dirinya sendiri nih di dalam pergaulan. Bahkan ada hal yang paling buruk akan bisa terjadi, mereka juga akan sulit untuk percaya pada pasangannya. Nah, kebayangkan kenapa sih nggak ketemu jodoh anak perempuan kita? Mungkin ya dia karena sulit percaya, sulit untuk membangun komitmen dengan pasangannya. Ini salah satunya. Selain daripada rasa percaya diri dan kekuatan untuk menjadi diri sendiri ya, si anak perempuan itu merasakan cinta pertamanya itu dari ayahnya. Nah, jadi dia tidak akan mudah terpapar pergaulan bebas, ya pergaulan yang tanpa batas dengan lawan jenisnya gitu, ketika dia cukup mendapatkan kasih sayang dan cinta dari ayahnya sendiri. Jadi dia tidak akan tergiur nih dengan rayuan-rayuan gombal laki-laki di luar sana. Itu nggak akan mudah karena dia sudah merasakan kehangatan, dia sudah merasakan perhatian, dia merasakan kasih sayang dari laki-laki yang dengan sepenuh hati mencintai dia. Karena itu akan muncul nih emosional atau emosi-emosi yang keluar dari diri si anak ketika dia berinteraksi dengan ayahnya. Misalkan bercanda nih, misalkan ayahnya belikan dia baju baru terus memujinya, iya anak ayah cantik ya gitu ya. Jadi dia nggak butuh pujian dari laki-laki di luar sana yang menyatakan dia ya cantik, perempuan yang cantik, karena dia sudah dapat pengakuan kecantikan yang seutuhnya yang nggak akan bisa tergantikan itu dari ayahnya. Jadi penting sekali memang peran ayah untuk anak perempuan. Ya Bunda, anak perempuan kita itu selain dua hal yang paling penting ya bagi diri mereka, dan itu mereka dapatkan pada pola pengasuhan ayahnya ke mereka, ada satu lagi itu yang paling pengaruh untuk masa depan mereka adalah pemilihan calon pasangan nantinya. Ketika mereka memilih suami, mereka akan mengidolakan suaminya itu, karakternya itu, titik baliknya itu adalah ayahnya sendiri. Bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya itu akan terbayang nih di memori mereka, dan dia akan memilih calon pasangan yang membuat mereka percaya dan yakin, dan titik baliknya itu adalah ayahnya sendiri, bukan orang lain. Jadi ayah Bunda, hal ini merupakan suatu hal yang mendasar bagi seorang perempuan dalam menentukan masa depannya.
Dan ketika dia tidak dapat sosok itu, maka menjadi kacau semuanya. Maka membina hubungan pun tidak akan pernah siap, dan mereka juga tidak akan pernah matang dalam menjalin sebuah hubungan pernikahan. Nah, ini mungkin hal kecil bagi kita. Oh ya, ayah mungkin sekedar mencari rezeki itu sudah cukuplah, bagi anak perempuan tidak. Mereka lebih penting berada untuk bersama dengan anak-anak perempuannya, membangun kestabilan emosinya. Jadi melalui peran-peran ayah itu, emosi anak-anak perempuan menjadi lebih stabil, kemudian lebih kuat secara pribadi yang tadi saya sebutkan, karena mereka juga merasa dicintai dan diperhatikan. Nah, untuk bisa dapat yang demikian, terus ayahnya pola pengasuhannya bagaimana? Protektifkah atau posesif? Atau harus bagaimana sih sebenarnya? Saya akan bicarakan juga sedikit ya, memang nggak akan panjang lebar karena akan banyak hal yang mungkin kita bisa kupas, tapi minimal ayah bunda punya landasan untuk berpikir dan mengembangkan pola pikir. Jadi ayah bunda di luar sana nih ya, kalau saya bilang ayah lover gitu ya, ini ayah lover bagi ayah-ayah yang mencintai anak-anak perempuannya. Yuk kita lakukan beberapa hal yang bisa mendukung masa depan anak perempuan kita dengan lebih baik. Yang pertama, seringlah ajak mereka diskusi. Nah, di sela-sela waktu senggang kita di rumah, ajak mereka diskusi. Kemudian diskusi itu nggak harus di rumah loh, ajak sesekali mereka ke kafe. Jadi jangan usah berdua aja, jadi jangan bersama-sama gitu, jangan rame-rame gitu. Kalau misalkan ada anak perempuan, misalkan 2 orang atau 3 orang, ya ajak mereka saja. Jadikan momen itu sebagai momen spesialnya mereka gitu. Jadi dinner bersama anak perempuan, nah gitu kira-kira. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah beri dia pujian, beri dia hadiah gitu ya. Hadiah itu bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk perkataan-perkataan yang baik, yang positif. Dan juga jadilah sumber kekuatan utama bagi anak-anak kita, terutama anak perempuan kita itu dalam menghadapi persoalan. Misalkan nih dia ada konflik, baik itu konflik di rumah dengan adik-adiknya atau dengan saudara-saudaranya, atau konflik di sekolahnya. Jadilah salah satu orang yang paling utama dan yang pertama memberikan kekuatan kepada anak perempuan kita, yaitu ayahnya gitu. Beri dia dukungan, kemudian bantu dia untuk berdiskusi tentang persoalan tersebut. Nah, ini akan membuat jiwa mereka itu jadi strong gitu, jadi kuat gitu. Jadi mereka akan terlatih kemampuan resiliensi konflik atau daya tahan terhadap konflik. Nggak mudah goyah, nggak mudah pesimis ketika masa dewasa dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Jadi itu saya rasa sederhanalah untuk kita lakukan bersama ayah bunda. Dan mungkin kalau ini bundanya yang nonton, ajak ayahnya ya yang nonton untuk bisa dengarkan apa yang perlu dilakukan untuk anak gadis kita. Jadi bukan hanya sekedar memproteksi mereka dengan pakaian yang tertutup, bukan hanya itu saja, mencegah hal-hal yang buruk terjadi, yaitu bekali mereka dengan menjalin hubungan yang baik antara ayah dengan anaknya. Insya Allah dengan begitu anak-anak kita juga akan tahu bagaimana memfilter dirinya sendiri dari hal-hal yang buruk. Baik ayah bunda, itulah tadi beberapa informasi fungsi kedekatan seorang ayah dengan anak perempuannya, dan beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk memperkuat hubungan ayah dan anak perempuannya. Semoga dapat menginspirasi, tuh kan belepotan lagi. Semoga dapat menginspirasi ayah bunda dalam membantu memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya, terutama anak perempuannya. Kali ini peran ayah ya, jangan lupa untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak perempuan kita. Insya Allah semoga kita menjadi orang tua yang kuat dan inspiratif dalam membimbing anak-anak kita. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.